Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Dewi Vanisa Putri dan dua teman saya Faizatul Salma Anisa dan juga Hafid Mudawam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah dan nama-nama mantik. Pengertian mantik atau logika. Mantik atau logika merupakan ilmu kaidah berpikir yang dirintis pertama kali oleh Aristoteles dan mulai berkembang di dunia Islam pada masa Umayyah. Kedatangan logika di dunia Islam mendapat tantangan yang beraneka ragam. Ada yang apresiatif dan mengembangkannya lebih jauh dengan cara menafsirkan dan menyempurnakannya. Tetapi ada juga yang menolak dan menganggapnya bid'ah. Para pemikir Islam yang dengan gigih membela dan mengembangkan logika Aristoteles terbagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, golongan pemikir Islam yang menafsirkan dan mengembangkan logika Aristoteles dengan lebih detail. Yang kedua, ulama yang menerapkan kaidah-kaidah dasar logika secara bersamaan dengan dasar-dasar ilmu keislaman. Yang ketiga, ulama secara gigih mengembangkan dan membela eksistensi logika Aristoteles. B. Sejarah ilmu mantik atau logika. Mantik atau logika sebagai ilmu di Yunani pada abad ke-5 oleh ahli-ahli filsafat Yunani kuno. Tercatat sebagai pencetus pertamanya adalah Sokrates, kemudian dilanjutkan oleh Plato dan disusun dengan rapi sebagai dasar falsafat oleh Aristoteles. Itulah sebabnya beliau dinyatakan sebagai guru pertama dari ilmu pengetahuan. Dalam masa selanjutnya banyak perubahan oleh filsuf-filsuf muslim seperti Al-Farabi yang sering dinyatakan sebagai maha guru kedua dalam ilmu pengetahuan. Pada masa Al-Farabilah ilmu mantik dipelajari lebih rinci dan dipraktikkan, termasuk dalam pentasdikan Qodiyah. Di antara tokoh logika atau ilmu mantik yang dicatat oleh para pakar adalah Abdullah ibnu al-Muqaffa, Yaqub ibnu Rushd al-Qurtubi, Abu Ali al-Hamid, Abu Abdillah al-Khawarizmi, Al-Tibrisi, Ibnu Baja, Al-Asmawi, dan juga Al-Samarqandi. Selanjutnya dilanjutkan teman saya Faizatul Salma. Ilmu mantik atau logika muncul dan berkembang pertama kali di negara Yunani dipelopori oleh Aristoteles. Bagi bangsa Yunani dan bahkan bangsa di seluruh dunia, Aristoteles adalah ikon rasionalitas. Dia adalah peletak dasar cara berpikir yang tersusun dalam premis-premis atau mukodimah dan kemudian ditarik sebuah konklusi atau natijah. Apa yang dilakukan Aristoteles ini disebut mantik atau logika. Dalam riwayat Al-Qadi Al-Sa'id Al-Andalusi dijelaskan bahwa Ibnu Muqaffa diyakini sebagai penerjemah awal ilmu mantik. Ia telah menerjemahkan 3 buku karya Aristoteles, yaitu Kategorias, Periohermenais, Analitika, serta Aisago karya Porpiri. Setelah runtuhnya Baghdad abad ke-11 Masehi, Andalusia dijadikan sebagai pusat peradaban keilmuan kedua. Demikian pula yang terjadi dalam mantik. Berakhirnya Madrasah Baghdad menjadikan mantik lebih dewasa, artinya yang dipakai saat itu bukan lagi metode Aristoteles, melainkan diktat khusus karya Ibnu Sina. Perjalanan mantik mulai tersebar di Andalusia dan Persia dari abad ke-12 hingga abad ke-13 Masehi, dengan style baru yang mulai terbebaskan dari filsafat. Ketika mantik dianggap hanya dibutuhkan dalam filsafat, Al-Ghazali memberikan inovasi baru, yaitu membawa mantik secara perlahan masuki wilayah kalam, nahwu, fikih, usul fikih, dan ilmu sosial, karena logika adalah perantara
dalam segala hal, tidak hanya problem-problem teologis dan filsafat saja. Kata mantik dalam bentuk masdar mem dari naja tersebut berbicara dengan demikian dari sudut kebahasaan mantik berarti pembicaraan al-kalam. Selain dinamai ilmu mantik dalam bahasa Arab, ilmu juga dinamai ilmu al-mizan, ilmu al-ulum, ilmu secara khusus ilmu mantik yang dapat dipelajari kita berbahasa sarjana menyebutnya dengan istilah mantik aristi. Logika Aristotelan dinisabkan kepada peletak dasar-dasar yakni Aristoteles, kadang disebut juga sebagai mantik suri, logika formal. Semua itu merujuk pada satu disiplin ilmu yang sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.